Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Al-Kahfi rahimakumullah, tak henti-hentinya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini untuk bertolabul ilmi sekaligus netepi dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jum'ah, membaca dan mentadaburi surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini menjadikan wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, monggo kita buka dulu dengan basmalah dan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya marilah kita bertilawah dulu membaca surat Al-Kahfi malam hari ini mulai ayat pertama. Waktu dan tempat monggo Pak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah memudahkan kita sekalian untuk bisa sama-sama hadir di majelis ini sebagai ikhtiar kita untuk sama-sama mengikuti anjuran Rasulullah SAW membaca suratul Kahfi di setiap malam Jumat. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali bertilawah suratul Kahfi mulai dari ayat yang pertama. Kita mulai saja, sama-sama kita persiapkan mushafnya, gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah walin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu bidzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 10 ayat pertama suratul kahfi sudah sama-sama kita bacakan. Dan sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah SAW, tidak hanya membaca atau bertilawah, berusaha untuk dihafal. Ausima minat dajjal, akan dipelihara dari fitnah dajjal. Kapan dajjal keluar? Wallahu a'lam. Apa alamatu? Apa alamat atau tanda-tanda keluarnya Dajjal? Bisa kita lihat atau kita kaji atau barangkali kita simak uraian-uraian dari memang ustadz-ustadz yang ahli di bidang perdajjalan. Dan sepertinya memang sudah banyak sekali tanda-tanda bahwasanya Dajjal memang sudah mulai menunjukkan eksistensinya di akhir zaman ini. Minimal dari kejadian-kejadian baik itu secara global, apalagi itu banyak sekali hal-hal yang memang tertuju dan muaranya adalah rekayasa ataupun upaya Dajjal untuk menguasai dunia ini. Kita sebagai umat Rasulullah SAW di akhir zaman, tentunya kita berharap kita, keluarga kita sekalian, mudah-mudahan terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ustaz Didi. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita lakukan adalah bagian usaha kita untuk beramal soleh di dunia ini. Semakin kita banyak beramal soleh, Bapak Ibu rahimakumullah, akan semakin meringankan beban kita nanti di yaumul akhirat. Kenapa? Karena
sampai hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dihitung sudah jutaan orang, mungkin malah sudah miliaran orang yang sudah meninggalkan dunia. Artinya apa? Artinya sudah perjalanan menuju ke akhirat. Jutaan, miliaran, hari ini pada banyak yang menyesal Bapak Ibu rahimakumullah. Kabar dari Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehah inna muqinun. Dan seandainya, sekiranya, walau taro, melihat, delok, al-mujrimun, orang yang berdosa, Bapak Ibu, kira-kira somben besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, nah, kira-kira awake dhewe sih dosa mboten sih kan gitu kan. Kira-kira awake dhewe sih masih punya dosa apa tidak? Kalau masih berarti kena ayat ini. Seandainya melihat orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndungkluk Bu, Pak, ketika kita nanti entah besok, entah lusa, entah kapan menghadap di hadapan Allah, posisi ndingkluk. Kenapa? Kenapa? Karena pikirannya campur aduk. Antara wedi, takut, gembrobyos, malu, perasaannya campur aduk. Apalagi kalau membawa dosa, apalagi kalau membawa dosa besar, maka semakin menyungkurkanlah, bagaimana bahasanya, semakin tersungkurlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Depro. Jadi di hadapan ini. Ketika itu mereka yang sudah mendahului atau nanti kita pun ketika sudah di akhirat, ketika sudah debrok begitu, hanya bisa bilang kepada Allah, Rabbana absorna. Nah wis tekan akhirat, lagi menyadari, baru menyadari. Nah bahasanya Pak Ismo apa Pak? Ngelenggono Pak Ismo. Lagi sadar, ketika sudah melihat Rabbana absorna, ya Allah kami sudah melihat bukti wis neng akhirat, kenyataannya kayak begini ya Allah. Kondisinya ternyata seperti ini. Wa sami'na, dan kami juga mendengar teriakan-teriakan orang yang disiksa mungkin kan. Farji'na, maka kembalikanlah saya ya Allah, kembalikan kemana? Jaluk dibaliknya ke dunia. Jaluk dibaliknya ke alam yang lalu. Farji'na na'mal solehah, maka saya akan beramal soleh, inna muqinun, dan saya akan benar-benar beriman, aku harus beriman tenanan. Bapak Ibu rahimakumullah, pelajarannya apa? Mumpung saat ini
kula lan panjenengan sami belum menghadap di hadapan Allah. Belum dipanggil, belum dijemput malaikat maut. Belum menundukkan kepala kita di hadapan Allah, belum langsur di hadapan Allah. Berarti kita masih punya kesempatan untuk menjalankan penyesalan yang sudah orang-orang yang sudah di akhirat tadi. Apa penyesalannya? Akan menjalankan amalan sholehah. Akan berbuat baik, akan beramal yang baik. Karena ternyata setelah orang itu di akhirat, mendengar sendiri, melihat sendiri, bagaimana akibatnya kalau amalannya kurang. Bagaimana akibatnya kalau dosane kakean menghadap ke Allah. Nek njaluk dibalekke niku berarti tidak sesuai harapan. Kalau dosane awake dhewe masih banyak berarti ning kono tidak sesuai dengan harapan. Balekno meneh Gusti Allah. Kembalikan saya lagi ya Allah ke dunia lagi agar saya beramal sholeh, nakmal sholehah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan minta dikembalikan, kira-kira dikabulkan mboten Pak Bu? Kira-kira dikabulkan mboten? Ya wis kono bali yo, ngoten mboten? Mboten nggih. Ya. Wis kono bali yo. Ndang amalo sing akeh kan begitu. Kira-kira mboten nggih. Nah, artinya harapan mereka, rintihan mereka, rengean ngertos nggih? Merengek, minta dibalekke ke dunia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diwujudkan. Sehingga sekali lagi ketika kita belum menjumpai seperti itu, masih ada kesempatan, monggo. Dia akeh amalan soleh awake dhewe. Syukur-syukur kalau bernilai jariah. Apa itu jariah? Pahala yang terus mengalir ketika kita sudah di alam akhirat. Maka ampun abot ketika beramal. Ampun abot mangkat ngaji. Ampun abot mangkat neng musola, masjid, sholat. Ampun abot menyisihkan sebagian harta benda kita untuk kita infakkan ke jalan Allah. Ampun abot. Apalagi kalau kita perhatikan betul anak ini Bu, Pak. Ya. Jangankan kok orang yang berdosa, orang yang punya amal saja mesti menyesal. Kenapa menyesal? Ngerti yo mbiyen amalku tak tambahi sing akeh. Jadi ketika di akhirat melihat orang-orang yang beramal itu panen, sing beramal pun juga menyesal. Ngerti ya mbiyen aku ngleboni kotak ora mung 5.000, ngerti ya 10.000 kan gitu. Ngerti ya mbiyen salatku ora bolong-bolong. Ngerti ya mbiyen puasaku ora bolong. Ngerti ya mbiyen kono ana membangun masjid kan mbiyen duitku tak sumbangke. Sing akeh yang sudah nyumbang ngerti ya mbiyen sing luwih akeh bareng. Jadi yang sudah beramal pun menyesal. Kenapa amalnya tidak lebih banyak? Apalagi yang tidak punya amal. Apalagi orang di amal kokean dosa. Kita bisa bayangkan
kondisi orang-orang seperti itu, nah, penyesalannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah ketika hati kita masih gelem untuk datang ke tempat pengajian. Alhamdulillah ketika kaki kita masih diringankan oleh Allah melangkah bertolabul ilmi. Artinya apa? Artinya kita betul-betul masih diberikan kesempatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah agar penyesalan kita besok itu bukan karena dosa-dosa kita. Agar penyesalannya getune awake dhewe sok emben itu bukan karena kita menghadap kokean dosa. Tetapi semata-mata kita menyesal bahwa ya Allah ngerti amalku luweh oke kan gitu. Menyesalnya itu besok. Kalau sekarang mungkin orang tidak merasakan. Kenapa? Karena yang namanya iman itu utamanya adalah iman yang goib. Aladina yu'minuna bil ghaibi. Iman kuwi sing utama goib. Goib itu barang sing ngurung ketok. Surga, neraka, Bapak Ibu, bagi kita sekarang ini masih sesuatu yang goib. Pahala bagi kita sekarang ini masih sesuatu yang goib. Kalau tidak punya kepercayaan, ya sudah, olah neraka apa? Maka orang itu akan terus berbuat dosa. Alah surga apa ora ketok ngono. Maka orang itu kalau sudah punya seperti itu, maka akan enggan berbuat baik. Enggan berinfak, semakin kikir, semakin cetil. Karena keyakinan itu memang sesuatu yang tidak kentara, tidak terlihat. Setelah di sana melihat langsung, setelah mati, di alam akhirat melihat, mendengar sendiri, barulah mengatakan inna muqinun. Aku percaya ya Allah karena sudah melihat. Aku percaya ya Allah karena sudah mendengar. Apa jawabannya Allah? Wis lahat. Karena neng akhirat bukan untuk tempat beramal. Tempat beramal adalah di dunia. Tempat beramal adalah di dunia. Panennya di akhirat, menanamnya di dunia. Bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, Allah opo kan gitu kan. Ngaji, kurang gawean atau ngibadah, itu aneh opo, kan banyak yang berkata begitu. Ngibadah itu aneh opo, sak yah ini nyatane jujur ngono-ngono wae. Kathah nggih kalimat seperti itu nggih. Ngojah ngaji itu opo. Itu mboten enten mriki. Itu sok emben, besok ngunduhe besok. Sekarang memang kita belum melihat hasilnya, tetapi kita diwajibkan untuk yakin. Setelah yakin kita diwajibkan untuk berbuat baik. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kesempatan itu tidak semua orang mendapatkan. Hidayah itu tidak semua orang akan mendapatkan. Hidayah itu seperti sinyal HP, Bu, Pak. HP-ne kudu urip. Nak HP-ne ora urip, off, sinyalnya ora iso mlebu.
Hidayah dari Allah, sinyal dari Allah, hatine awake dhewe kudu urip, kudu dibuka ben iso sinyale mlebu, hidayah mlebu. Kalau kita sudah menutup diri, ya sudah. Hidayahnya akan lewat. Maka hati kita akan tertutup oleh kebenaran, tertutup oleh kebaikan, isine mung kejahatan, isine mung kefasikan, isine mung dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibukakan pintu hati kita terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diringankan untuk beribadah, diringankan untuk beramal soleh, dan kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sowan tidak dengan banyak dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.